Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur kepada Allah, salam dan salam pada Rasulullah. Saudara-saudara, sekian para pemirsa di channel YouTube saya. Ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Maksudnya adalah bahwa ada beberapa orang atau kita, termasuk mungkin juga saya, yang perlu kita waspadai sikap-sikap atau karakteristik kita yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman yang membuat hidup kita tidak keluar dari penderitaan. Kita selalu merasa hidup menderita, kita merasa hidup selalu dibebani, selalu membawa masalah, selalu merasakan kesedihan. Pertanyaannya kenapa kenapa kita sampai begitu? Siapa saja orang-orang yang seperti itu? Saya mencatat dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli yang menyebabkan atau 5 tipe orang yang merasakan selalu penderitaan adalah yang pertama, orang yang mengira hidup ini mulus-mulus saja. Hidup ini dianggapnya mulus-mulus saja, baik-baik saja, dan dia tidak senang menerima sesuatu masalah. Ini kekeliruan pembelajaran anak-anak kita yang terlalu mungkin dimanjakan, disenangkan, atau makanya orang-orang yang sudah biasa mengalami masalah dari kecil hidupnya lebih bahagia di usia tuanya. Oleh sebab itu anak-anak kita jangan dibiarkan hidup senang, merasa senang, puas, tapi tidak pernah diberikan masalah-masalah, tantangan-tantangan. Yang kedua, hidup ini dia mengira akan selalu sesuai dengan harapan. Padahal dalam kehidupan ini banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, selalu ingin dicintai. Dia menganggap kehidupan ini akan mendapat rasa hormat, rasa dihargai, rasa dicintai oleh orang lain. Padahal kenyataannya apa yang kita lakukan belum selalu semua orang mencintai kita. Yang ketiga, terlalu cinta materi. Orang yang terlalu cinta materi itu akan mengakibatkan penderitaan. Kenapa? Karena materi ini mereka bayangkan sesuatu yang akan menjamin kebahagiaan hidupnya, padahal sebenarnya tidak. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan huru-hara. Permainan artinya adalah bahwa kehidupan dunia ini tidak ada yang betul-betul mendatangkan kepuasan batin kita, kebahagiaan. Memang harta mendatangkan kebahagiaan, tapi apakah sesudah kita mendapatkan harta, hidup kita lebih tenang? Belum tentu juga. Bisa jadi, bisa tidak, tergantung bukan kepada hartanya, tetapi bagaimana penerimaan kita, keyakinan kita terhadap, pandangan kita terhadap materi dan dunia ini. Kemudian yang kelima, tidak bergantung kepada Allah. Ini yang kelima. Kita akan selalu menderita kehidupan kita bila kita tidak bergantung pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ini penting. Karena bergantung kepada orang yang kita anggap memiliki kemampuan, wewenang, kekuasaan, kekayaan, kejabatan, atau bahkan kepada orang tua kita sendiri, hidup kita tidak akan bahagia. Karena semuanya punya batas. Orang tua kita hidup ya sampai seumurnya. Atau pada suatu waktu dia akan membutuhkan kita. Kita tidak akan selalu bisa bergantung kepada orang tua kita. Kita tidak akan bisa bergantung kepada orang lain yang kita anggap memiliki sesuatu. Karena bergantung kepada selain Allah itu, kalau tidak disebut syirik,
dia adalah syirik kecil. Kalau rasa ketergantungan itu mengalahkan rasa tawakal kita kepada Allah. Marilah orang yang tidak bergantung kepada Allah, maka dia akan berusaha melakukan semua pekerjaannya, berikhtiar sekuat tenaganya, dan dia berharap kepada hasil pekerjaan dari usahanya itu. Nah, ini penderitaan ini. Padahal dalam ajaran agama kita tidak ada satupun yang kita lakukan itu hasilnya bergantung kepada perbuatan kita. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesaja yang kita lakukan tidak sesuai yang kita harapkan. Oleh sebab itu, mari kita bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu ada 5 tips yang harus kita ubah mindset kita agar kita bisa lebih tenang menghadapi kehidupan ini, seberat apapun masalah kita. Yang pertama adalah siap menjalankan hidup ini, atau siap menjalankan hidup yang tidak mulus ini. Hidup ini tidak akan mulus. Wala nabluwan khalaqallah, Allah menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu adalah ujian, dan dia tidak mulus. Selama kita hidup di dunia tidak ada yang baik, karena memang bukan di sini tempat kita. Sebab itu siap kita menghadapi sesuatu yang tidak mulus, tidak baik menurut kita. Yang kedua, siap kita menjalankan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Siapkan diri kita menerima bahwa kadangkala kehidupan ini tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai yang kita inginkan, tidak sesuai dengan target yang kita targetkan, tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Karena memang bukan itu tugas kita. Kita berusaha, oke, tapi hasilnya belum tentu sesuai harapan. Memang ada orang mengatakan bahwa proses itu tidak akan membohongi, hasil itu tidak akan membohongi proses. Tapi ungkapan itu bukan ungkapan orang-orang yang beragama. Orang beragama justru akan mengatakan bahwa usaha itu hanya untuk memenuhi ikhtiar saja, mengikuti perintah Allah saja. Hasilnya ya urusan Allah. Serahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, siap dibenci orang lain. Tidak semua orang akan sayang kepada kita. Tidak semua orang akan menyenangi kita. Tidak semua orang akan menghargai kita. Ya, biasa saja itu. Karena kita tidak sama. Oleh sebab itu, jangan berharap semua orang mencintai kita, menyenangi kita. Satu persatu orang ini kita hitung, kita sebut namanya, siapa yang tidak sayang, tidak penting itu. Kalau kita ingin hidup bahagia, itu tidak penting. Yang penting itu kita melakukan sesuatu yang baik, karena Allah dengan ikhlas melakukan sesuatu yang sudah sesuai tugas kita. Orang senang atau benci itu urusan orang. Begitu, agar kita bahagia. Yang keempat, tidak terlalu cinta materi. Boleh kita mencintai sesuatu, tapi cintailah karena Allah. Kita mencintai harta, jabatan, pendidikan, pangkat, semuanya itu ya karena Allah. Kalau kita dapat harta, bisa kita membantu orang. Dapat pangkat, dapat bermanfaat untuk lembaga. Dapat jabatan, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Dapat semuanya ya karena Allah. Kalau tidak, kita tidak akan bahagia. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesuatu karena Allah. Ayyuhibbal mar'a, mencintai sesuatu karena Allah. Jadi apapun yang kita cintai karena Allah, itu orang yang akan senang hidupnya. Yang terakhir, bergantung hanya kepada Allah. Nah, ini penting ini, bahwa kita akan bahagia selama kita bergantung kepada Allah. Mari kita berbuat hanya bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Bukan tidak boleh kita minta pertolongan, bantuan kepada orang lain, tapi mintalah kepada Allah bahwa saya hanya berharap kepadamu Allah, bantulah saya melalui orang ini.
Boleh kita berikhtiar, ya Allah, saya berikhtiar, ya Allah, bukan ingin mendapatkan apa, sampai mohon bantulah saya, mudah-mudahan melalui ikhtiar ini Engkau beri jalan, ya Allah. Hakikatnya kita bergantung kepada Allah. Boleh kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, saya hanya berharap kepada Engkau, ya Allah, tapi bantulah saya melalui orang ini, ya Allah, atau melalui siapapun yang Engkau kehendaki, ya Allah. Engkau yang berkehendak melakukan segala sesuatu. Demikian saja. Ini buku saya ambil dari buku Hendra Setiawan, Agar Selalu Ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita, bahwa kehidupan di bumi ini pasti ada halangan dan tantangan. Mari kita sama-sama berjuang, saling mendoakan, semoga Allah menyelamatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.